Haleluya, haleluya. Ya, kita bersyukur. Shalom, saudara. Saudaraku yang terkasih, kita boleh beribadah lagi. Ya, kita beribadah itu rest, relax, refresh. Ya, duduk dekat kaki Tuhan. Kita hanya memandang Yesus seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan, memandang. Rest, start dari finish, dari pekerjaan yang sempurna, yang sudah selesai. Untuk hari ini, hari Minggu, hari pertama dari hari-hari ke depan, seminggu ke depan, kita mulai dari finish work. Luar biasa, nggak ada, dunia nggak bisa berikan itu semua. Ya, sistem dunia itu press, stress, nggak bisa tidur. Ya, manajemen konflik kalau perlu diadu, panik. Ya, tadi kita dengar kesaksian. Ya, makin ada, kalau teman saya dulu di ITB bilang, kalau makin deadliners, maksudnya apa, di ujung gitu ya, makin press, katanya makin cerdas. Ya, terbalik ya, paradoks, bertolak belakang dengan cara Tuhan. Ya, ini rest itu bukan tentang kemalasan, bukan, saudara. Tapi hidup ya dipimpin oleh Roh Kudus, aktif digerakkan oleh Roh Kudus, led by Holy Spirit. Ya, kita memiliki tidur nyenyak yang berkualitas. Sama-sama kan, tidur nyenyak yang berkualitas. Bersandar, bergantung penuh kepada kasih Yesus di dadanya. Seperti Yohanes bersandar di dada Yesus. Hidup dengan live, hidup, let go life. Ya, berserah, sama-sama katakan berserah. Kita sudah belajar tentang berserah, ya, let go. Itu bukan pasrah, ya, berserah. Puji Tuhan. Ya, kita bernyanyi, bermazmur, memuji, ya, nyanyian-nyanyian rohani, berbahasa roh, bersyukur, berterima kasih. Akhirnya kehidupan kita penuh dengan itu. Amin. Ya, karena apa? Karena Tuhan melayani kita. Saya akan mulai dari Mazmur 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dulu saya pikir ini buat kita. Wah, kita melayani bukan untuk dilayani. Saudara, anak manusia itu adalah Yesus. Yesus datang, tujuannya apa? Supaya saudara dan saya beroleh hidup. Katakan beroleh hidup. Dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Katakan segala kelimpahan. Dia yang melayani kita. Dia mengerjakan pekerjaan sempurna, sendirian. Memberikan nyawanya tuh. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan saudara yang menerima sekarang. Ditebus, sama-sama kanan, ditebus. Dia juru selamat, penebus. Ditebus dari apa? Dari kutuk hukum Taurat. Dari terkutuk. Dari kematian. Dari kesengsaraan. Penyakit. Kutuk. Menjadi berkat. Diberkati. Ditebus. Diperdamaikan dengan Bapa. Anak Bapa. Diberikan Roh Kudus, Spirit of Sonship, keputraan, Roh Kudus. Luar biasa ya. Jadi kalau sekarang kita melayani, kita membagikan Injil, kabar baik, itu karena overflow, karena melimpah apa yang kita terima. Limpah. Karena itulah kita rest, saudara. Sama-sama katakan rest. Karena Tuhan yang mengerjakan dari dalam kita. Sama-sama kan, Tuhan yang mengerjakan. Kasih karunia Tuhan yang mengerjakan. Bagaimana saudara ngares? Berbuah itu tidak ngeden, saudara. Karena ranting gak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Dia hanya melekat. Bagaimana melekat, Pak Melki? Ya, jangan mau hidup di bawah hukum Taurat, upaya sendiri. Hidup oleh Roh. Di bawah kasih karunia. Sama-sama katakan, di bawah kasih karunia. Teguh berdiri,
nggak mau digoyangin, nggak mau diturunin, apalagi jatuh, nggak mau. Amin. Ya, karena itu orang percaya itu memiliki tidur yang nyenyak. Jadi ini khotbah tentang tidur nih. Ya, tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas. Banyak orang di luar sana, orang dunia yang tadi saya cerita, nggak bisa tidur. Makin dia seolah-olah makin terkenal, makin nggak bisa tidur. Banyak ya artis-artis terkenal, makin nggak bisa tidur. Perlu obat tidur. Stres, tekanan, depresi. Darah. Tapi kalau kita bisa lempar, betapa bahagianya hidup kita. Kita lempar, bukan terus didiemin kita sama Tuhan, bukan. Dia akan melayani kita. Luar biasa ya. Makanya kitabnya ini kitab Markus tuh. Markus Yesus sebagai hamba. Itu di luar apa tuh? Melampaui segala akal gitu. Di luar pemikiran. Wah, masa begitu? Nggak bisa dong. Masa Tuhan melayani sebagai hamba? Waduh. Nah, ya kan? Sulit akal budi kita yang mencernanya. Tetapi itulah kebenaran. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, pencipta langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Sekaligus hamba yang melayani kita, mencuci kaki kita. Gimana Tuhan Yesus mencuci kaki kita? Dia mencuci kaki murid-muridnya kan? Saudara, waktu dia menyampaikan firman, air yang jernih, air yang murni, membersihkan debu-debu di kaki kita. Luar biasa nggak? Luar biasa. Jalan-jalan kita menjadi penuh bahagia, seger, nggak stres, ya. Dan shalom semata-mata. Luar biasa, amin. Bukti ya, Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri. Ya, dengan tentram, bahasa Inggrisnya dengan safe, dengan aman. Daud bisa bilang ya, walaupun dia dikejar Saul, dia harus dari gua ke gua, di gua Adulam. Tapi dia bilang, dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Masalah di luar sana. Persoalan di luar sana. Di tengah badai, pelahu Tuhan Yesus di tengah badai, murid-murid sibuk. Tuhan Yesus tidur. Rest di buritan. Kita rest bersama Yesus. Kalau Yesus rest, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita rest, tenang. Sekali lagi ya, rest itu bukan do nothing, bukan tidak melakukan apa-apa, tapi aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Kita kerja di luar, sibuk, tapi hatinya tenang. Tidak gelisah, tidak cemas. Sebab katanya, hanya Engkaulah ya Tuhan. Sama-sama katakan hanya 3 kali. Hanya. Ya, yang membiarkan aku diam dengan aman. Safe. Ya, tentram, aman, damai, sejahtera. Yang percaya katakan amin. Ya, luar biasa ya. Jadi absolut mutlak. Jadi kalau sudah lihat orang Kristen gini, wah, saya melayani nih, saya sibuk nih. Waktu kita melihat, kok orang Kristen kok tertekan banget hidupnya ya. Kok hidupnya menurun, kayak siklus turun gitu. Ya puji Tuhan lah, saudara dan saya udah sering denger ya. Dipencet gitu, khawatir, pencet. Padahal ada aliran yang terus mengalir dari surga. Tapi pipa emas yang mengalirkan minyak emas, itu dipencet. Dia khawatir soal uang, dipencet area uang. Khawatir soal kesehatan, dipencet area kesehatan. Anak, keluarga, pekerjaan, dan lain. Mampet, saudara. Padahal, kalau kita bisa rest, pada waktu tidur, kita diberkati. Sama-sama katakan, saya diberkati pada waktu tidur.
Ini bukan soal males ya. Kalau males, belajar pada semut katanya. Bukan. Ya, kita aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi aman, safety ya. Wah, harus pakai safety belt, harus pakai helm, baru aman. Kalau jatuh kepala bocor loh. Enggak, ya. Kita selalu lihat di dunia itu tidak ditemukan tuh safety. Nggak ada safe. Selalu ketidakpastian yang ada. Tapi mari kita lihat bagaimana seorang raja yang besar, anaknya Daud yang paling terkenal, raja yang kaya berhikmat, Salomo. Yang punya tentara banyak, yang punya benteng besar, punya kota yang luar biasa karena dia saking kaya dan saking berhikmatnya. Apa yang dia katakan dalam Mazmur 127? Nyanyian ziarah Salomo. Dia bilang ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Sia-sia tuh, sia-sia upaya menjaring angin. Jadi kalau menjaring angin, ya sia-sia aja. Vain. Kalau bukan Tuhan, saudara dan saya diajar apa? Rest. Bergantung sama Tuhan. Bersandar sama Tuhan. Berarti apa? Tuhan yang membangun rumah saya. Sama-sama kan Tuhan yang membangun rumah tangga saya. Tuhan yang membangun keluarga saya. Kalau bukan Tuhan, sia-sia orang yang membangunnya. Makanya nggak heran. Kenapa itu pendeta di masa Tuhannya rumah tangganya hancur? Anak-anaknya hancur. Ya itu salibnya, Pak. Ya itulah percayaan yang salah, pikul salib. Jadi kutuk. Saya ngomong belak-belakan aja. Nggak menyinggung siapa-siapa. Ya, Pak Melki jangan sombong loh. Bisa terjadi loh Pak Melki. Nggak bisa terjadi karena saya sudah ditebus. Istri saya sudah ditebus, anak-anak saya sudah ditebus. Saya serahkan kepada Tuhan. Ya, diberkatilah laki-laki, orang laki-laki yang takut akan Tuhan, worship God. Kita menyembah Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi punyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Amin. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Ya. Makanya Salomo bilang, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Diserbu sama musuh, keluarga hancur. Nama-nama Kristen hancur dari atas, jebret, hancur. Baru selesai artis yang satu berselingkuh, mau hampir hancur. Ada lagi artis yang lain, nama Kristen juga, orang Kristen juga. Kenapa saudara? Firman-Nya berkata apa? Artinya apa? Ayo, metanoia, kembali, ya, berubah cara berpikir kita, bergantung sama Yesus. Sia-sia dikatakan kamu bangun pagi-pagi. Nah, ini tentang tidur ya. Bukan berarti saudara nggak boleh bangun pagi-pagi, jam 4 doa, bukan ya. Tapi sia-sia kalau duduk-duduk sampai jauh malam, kurang tidur. Karena stres, karena pekerjaan yang begitu banyak, karena begitu menuntut. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Tuh ya, bahasa Inggrisnya the bread of sorrow. Padahal firman Tuhan bilang apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Dia tidak tambahkan dengan sorrow, dengan sukacita. Sama-sama katakan, saya orang yang diberkati dan saya terima berkat Tuhan, tidak ditambahkan dengan duka cita. Sia-sia kalau bukan Tuhan, dia bilang. Sebab
Baca sama-sama, sebab. Sekali lagi, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Ya, semua orang akan tidur. Saudara cukup tidur. Saudara memiliki tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas, saya bilang kan. Artinya apa? Bukan tempat tidur, tapi nggak bisa tidur, nggak bisa pulas nih. Tiap hari nggak bisa pulas. Ada orang tadi kesaksian 15 tahun nggak bisa tidur. 15 tahun saya dengar kesaksian. Tapi saudara diberkati. Kalau saudara bisa tidur dengan nyenyak, itu namanya diberkati. Sama-sama mengerti kan? Jadi ayat ini lihat ya. Diberkati dengan apa? Keluarganya, tadi rumahnya Tuhan yang bangun. Perlindungannya, kota bentengnya, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batunya, Yesus Tuhan. Yang memberikan roti, makanan, gak kekurangan, siapa? Bapak. Luar biasa ya. Ayat ini begitu kaya. Kita tidur, dia gak tidur, saudara. Mazmur 121 ayat 4. Ya, penjaga Israel sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Dia perlindungan kita. Katakan, Tuhan Yesus perlindungan saya. Khawatir nggak? Kenapa orang nggak bisa tidur? Stres, Pak. Banyak kerjaan. Khawatir. Pikirannya khawatir. Pikirannya muter terus, nggak bisa diem. Gelisah, cemas. Ya, saudara, kalau Yosua dimarahin sama bosnya, saya bilang sama Mika, nggak bisa, nggak kena. Ya, nggak bisa deh marahin kita. Nggak bisa gue lihat koar-koar bikin kita hatinya menjadi lumer gitu. Nggak bisa. Kata Daud, siapa itu orang nggak bersunat? Ngoceh-ngoceh 40 hari 40 malam. Engkau datang dengan pedang dan tombak, aku datang dengan nama Allah Israel. Yesua. Nama Allah Israel ya, Yahweh. Yang kau tantang itu. Saudara, kita memiliki apa? Berkat Tuhan. Sama-sama kan berkat Tuhan. Roti artinya bicara tentang roti, tidak apa, the bread of sorrow, ya, bukan the bread of sorrow gitu, bukan roti duka cita, bukan ya. Ya, jadi ini kan kalau orang yang nggak bisa tidur itu makan roti juga, dapat roti juga, roti sorrow. Oh, kita mengerti deh. Kita diberkati berkat Tuhan dan menjadikan kita kaya tanpa duka cita. Itu namanya berkat Tuhan. Sama-sama katakan, ayo deklarasikan aja. Saya orang yang diberkati dan menjadi kaya karena Tuhan, tanpa ditambahin dengan duka cita. Amin. Ya, artinya saudara bisa tidur nyenyak, tidur berkualitas. Balik ke Mazmur 127. Ya, kita juga rest di dalam parenting apa ya? Keluarga gitulah. Ya, mendidik anak, membesarkan anak, mempunyai anak. Sesungguhnya. Nah, kalau udah Tuhan bilangin sesungguhnya, itu artinya apa? Absolut mutlak. Ayat 3 dulu, Mik. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Pusaka itu artinya apa? Warisan. Kalau warisan Tuhan pasti apa? Baik. Ya saya tinggal bilang aja kan. Mika, warisan Tuhan. Hikmat, favor, terus bertumbuh pada dia. Karena Tuhan warisan Tuhan bilang, keturunan ilahi, perkasa di bumi. Saya bisa bikin begitu? Nggak bisa. Saya hanya terima warisan. Saudara sebut anak saudara, itu warisan saudara. Buah kandungan adalah suatu upah. Artinya upah apa? Ya, kita nggak ngeden. Reward. Ya, kalau kita udah bicara reward, kita ingat gini. Modalnya dari Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan.
Daniel suka nyanyi ya, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tadi kita nyanyikan juga sama. Upah kita terima, reward kita terima. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena saudara kerja apa saudara? Tuhan yang membuka rahim orang. Tuhan yang membuat kita melahirkan. Ya, diberkatilah buah kandunganmu. Diberkati. Dia bilang, saya diberkati buah kandungan saya yang mempunyai anak. Amin. Ya, karena percaya kepada dia. Itu upah kita. Karena percaya semuanya mengenai Yesus. Kalau saudara diberikan warisan milik pusaka dari Tuhan, baik nggak? 3 kali bilang, baik. Keturunan saudara, anak-anak dari anak-anak saudara, semuanya orang-orang perkasa di bumi. Yang percaya katakan amin. Nggak ada tuh urusan yang cerita tadi. Ya, di masa tuanya. Pelayanan yang begitu luar biasa nih pendeta senior. Anak-anaknya hancur. Keluarganya, anak-anaknya hancur. Cerai semua. Menikah dengan saudara tiri. Agama seberang. Hancur. Pak, percaya Yesus pak, fokus Yesus pak. Enggak, ini salib saya katanya. Saya pikul salib saya, karena saya dulu melayani Tuhan. Kalau begitu ceritanya saudara, kalau begitu ceritanya, ya berhenti saya bilang Tuhan saya berhenti. Layani kau. Saudara, nggak begitu ceritanya. Dikatakan kita tidak akan mendapat malu. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Artinya apa? Jagain anak-anak kita juga. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu. Ini salah nih ya, Mazmur 127. Oke, ayat berikutnya. Ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Siapa pahlawannya? Yesus. Saudara, dulu diajarin kita yang dituntut. Tapi kita pahlawan juga di dalam apa? Di dalam Yesus. Pada masa muda. Bukan mudanya ancur-ancuran, saudara. Itu bukan milik pusaka namanya. Lanjut. Saya catatannya nggak ada nih. Ya, berbahagia. Oh, berbahagialah. Sama-sama 3 kali berkata berbahagialah. Berbahagialah. Berkat dari Tuhan itu adalah berbahagia, bukan stres lah, khawatir lah, ketakutan lah. Bukan. Berbahagialah, bless. Biasanya juga disebut. Diberkatilah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Nah ini ya, ia tidak akan mendapat malu. Wah, kalau anak pendeta mah biasanya anak ini pak, biasanya rusak tuh, kacau. Ya, soalnya itu salibnya sih. Dia mau. Tuhan bilang tidak akan mendapat malu. Bukan karena anak-anak saya manusia Superman semua, bukan. Mereka adalah anak-anak Yesus. Di dalam tangan kasih Tuhan. Lebar, panjang, tingginya, dalamnya tidak terukur. Ya Bapaknya yang serahin dong. Kita yang ngomong. Kita yang deklarasikan. Tunas pohon zaitun sekeliling meja kita. Bertumbuh hikmat, bertumbuh favor. Tiap hari saya ngomong begitu. Apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi kepala di pintu gerbang berarti. Musuh-musuh dari luar. Ya, nggak malu. Kenapa? Anak-anaknya perkasa di bumi. Ada 5 ya. Jadi kita dalam mendidik anak, memiliki anak, kita juga rest. Kita juga tidur dengan nyenyak. Banyak orang nggak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena pusing sama anak-anaknya. Ya, tadi dikatakan bahwa berbuah. Ya, berbuah itu bukan mencoba berbuah, bukan. Tidak ada effort. Ya, be fruitful, berbuah. Rest. Anak-anak Tuhan yang mempunyai anak, rest. Karena apa Tuhan bilang? Be fruitful dan dilipat gandakan, multiply. Coba kejadian 1 ayat 28.
Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa ya. Lalu berfirman kepada mereka, be fruitful, nih ya, beranak cuculah. Beranak cuculah. Dan bertambah banyak. Saudara cuma bilang gini, amin Tuhan, amin. Ya Pemi, dia cuma bilang gini, amin, amin. Saya terima. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah, seterusnya. Saya nggak bisa bacakan ya, berkuasa. Kita berkuasa. Tuhan yang membuka rahim orang. Tidak ada di negerimu perempuan yang mandul. Kenapa? Tuhan yang memberi kekuatan. Kepada Abraham, kepada Sarah, Tuhan yang memberi kekuatan baru. Walaupun umurnya 100 tahun. Ya masih 90 tahun. Memberi kekuatan baru. Jadi sekali lagi ya, kita berusaha masuk ke dalam rest. Memang Pastor Prin juga bilang ya, kadang-kadang dia bisa rest untuk hal yang lain. Tapi kalau untuk anaknya, karena begitu dikasihi, agak susah. Tapi labor, bekerja untuk masuk rest. Bayangin ya, pakai kata-kata yang susah dicernanya kan, berusaha untuk masuk rest. Amin. Ya gampang saudara mulai berbahagia, bersuka cita, banyak mengucap syukur. Kalau udah mulai stres, mengucap syukur. Ya ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, punyaanku. Tadi gitu ya. Nah sekarang baru masuk khotbahnya. Katanya dibaca ya. Mazmur 46. Mazmur 46. Ya. Mulai ayat 1 sampai 4 dulu ya, saya bacakan. Saudara juga baca. Nyanyian. Karena itu kita bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia. Untuk pemimpin biduan dan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Tuhan itu perlindungan, kota benteng, kubu pertahanan, perisai, gunung batu. Selalu saya bilang ya, kekuatan. Gak ada saudara di negeri, di tempat kota Tuhan, di bersama Yesus, di dalam Yesus, di dalam kita yang menjadi lemah. Gak ada. Ya jangan dibantah dong. Oh gak bisa Pak Melki, gak ada. Ya makin tua ya makin lemah. Firman Tuhan gak bilang gitu. Makin banyak hari-harimu, makin tambah kekuatanmu. Oh gak bisa, ya kalau gak bisa ya gak bisa. Buat saudara. Tapi buat kita yang percaya, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ya, sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di bawah laut. Ya, ada bumi berubah, ya, ekonomi berubah, ya, terjadi inflasi, segala macam berubah. Ya, gunung-gunung goncang di dalam laut. Apa tuh? Tsunami kali. Ya, gempa, bencana, raksasa-raksasa apapun, persoalan-persoalan apapun. Ya, sekalipun ribut dan berbuih airnya, bener ya, tsunami ya. Gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Rest. Selah. Rest. Tenang. Dia itu great I am. Aku tidak takut. Sama-sama kan aku tidak takut. Kenapa? Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Allah itu bagi saya tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Ya. Lanjut. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Yang ini kita belajar minggu lalu kan. Tuhan tinggal di Sion. Yerusalem, Sion.
Tuhan memilih Sion sebagai tempat kedudukannya. Finish work. Bait Allah, Ark, Yesus, tabut ditaruh di pusat di Yerusalem. Kota Allah disukakan oleh aliran sebuah sungai. Aliran-aliran air kehidupan. Kita bermasalah. Oh haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mengalir terus kemurahan-Mu. Kasih karunia-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Aliran-aliran air. Kemana sungai itu mengalir, pohon-pohon tumbuh. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Kemana itu mengalir, air yang asin, laut mati menjadi tawar. Di situ ada kehidupan. Luar biasa nggak saudara? Kenapa katanya ayat 6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kalaupun gelap, walaupun sekarang masih gelap Pak, tambah gelap nih jam 3 pagi, menjelang pagi tiba-tiba terbit. Tek. Segitu aja gampangnya kalau kita rest. Karena itu apa? Tidur. Daud bilang tidur, membaringkan diri dan segera tidur. Kenapa? Di gua bisa tidur. Di istana bisa tidur. Kenapa? Tenang. 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang hari-hari ini. Masih ada kan perang. Masih perang nggak tuh? Apa? Ukraina dengan Rusia. Ribut. Kerajaan-kerajaan goncang soal ekonomi, soal finansial. Tapi firman Tuhan didengarkan. Suara Tuhan terdengar buat saudara dan saya. Dan bumi pun hancur. Artinya apa? Semua masalah itu hancur. Ya, Tuhan semesta alam menyertai kita. Immanuel. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus menyertai saya. Tidak pernah meninggalkan saya. Tidak pernah melupakan saya. Sedetik pun nggak pernah. Ume tidak akan pernah mungkin. Tuh. Meninggalkan saudara, melupakan saudara. Dia yang membangun keluarga saudara. Dia yang memberkati saudara pada waktu tidur. Kurang apa? Dia aman kita. Dia kota benteng kita. Ialah Allah Yakub. Selah. Rest lagi. Rest. Tenang. Amin. Pergilah. Pandanglah pekerjaan Tuhan. Kita cuma memandang. Finish work. Pekerjaan Tuhan sudah selesai. Sama-sama kan sudah selesai. Ya, yang mengadakan pemusnahan di bumi. Siapa yang dimusnahkan? Iblis. Musuh-musuh. Makanya Tuhan bilang gini. Ayat 10. Diam. Ya. Rafa. Mana ayat 10? 46. Salah ya. Bukan ayat 10 ya. Diam dan ketahui deh. Oke deh. Yang menghentikan peperangan di ujung bumi. Mematahkan busur panah. Mengumpulkan tombak. Membakar keleta. Perang dengan api. Artinya apa? Dia meredakan semua. 11. Ya. Diamlah. Tuh. Tadi yang 10 pakai bahasa Inggris memang ya. Rafa. Akar katanya Rafa. Ya. Rafa. Be still. Be still. Relax. 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 Tenang. Relax. 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 Ya. Let go. Lempar. Serahkan. Weaken one's hold. Jadi jangan pegang keras-keras. Lepas. And know that I am God. Tahu, kenal bahwa aku adalah Tuhan. I am. Aku adalah aku. Great I am. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Dia akan ditinggikan. Yesus akan ditinggikan. The Lord of hosts is with us. Ya, Tuhan semesta alam menyertai kita. Ya.
Makanya kalau saya waktu itu dihadapin mau preman, mau orang yang mau ganggu waktu di toko saya, mau bawa polisi, mau bawa tentara, saya bilang saya anak panglima, the Lord of Hosts. Panglima bala tentara, Tuhan semesta alam itu artinya apa? Dia panglima. Yesus itu panglima bala tentara. 2/3 malaikat yang gak ikut Lucifer, itu pasukan Tuhan semua, yang harus membela kita, yang harus berjuang, berperang untuk kita. Sekali lagi mereka, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Rest. Kalau udah selah, itu namanya rest. Amin. Ya, jadi diamlah, ketahuilah. Ya, jadi jangan bukan jangan ya, apa? Kenali. Jadi kalau orang musuh bilang ini, enggak, lu ditinggalin sama Tuhan. Wah, Tuhan tuh menentang kamu tuh. Tuhan itu mengizinkan kamu kena penyakit, kena bencana, kena wabah, kena pandemi. Wah, kamu mah dihukum sama Tuhan. Saudara bilang ini, enggak, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Amin. Ya, Tuhan itu Bapa yang mencintai saya. Saya anak yang paling dicintai. Iblis klepek. Masalah seperti mentega di tengah panas terik, hilang. Grace. Gunung-gunung persoalan jadi tanah rata, pindah semua. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu be still, relax. The battle is the Lord. Peperangan milik Tuhan. Ya, kenali bahwa peperangan milik Tuhan. Tadi dikatakan Rafa, be still, relax, istirahat, rest. Nah, dengan itulah saudara meninggikan Yesus. Dengan itulah Yesus itu ditinggikan di antara bangsa, ditinggikan di bumi ini. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu. Berarti bukan tentang saudara atau saya, itu semua tentang Yesus. Saudara ditinggikan bersama Yesus. Karena itu kita mesti tahu, ya rendah hati aja. Apa arti rendah hati? Tadi let go tuh, rendah hati itu let go. Ya, Alkitab memberikan rendah hati. Ini ayat yang kita sering dengar juga, 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau belum terjadi, masalah masih seolah-olah masih begitu banyak, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang kuat tuh. Tangan kanan kemenangan. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kairos. Waktu sekarang. Ditinggikan. Tadi ya Tuhan ditinggikan, saudara ditinggikan bersama Yesus. Ya tapi lama Pak, saya nunggu Pak. 1 hari Tuhan 1000 tahun. 1000 tahun 1 hari. Saudara nggak usah masalahkan waktu. Dia pencipta waktu di luar waktu dan ruang. Karena itu ketika kita menanti, ayat 7 bilang apa? Lempar aja. Serahkan segala kekhawatiran. Lempar. Itu cast your care. Bahasa Inggrisnya cast your care kepadanya. Lempar masalah kita kepadanya. Lempar persoalan kita, masalah apapun. Kalau itu penting buat saudara, penting buat Tuhan, lempar. Sama-sama katakan lempar. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Dia care. Dia yang memelihara, Dia yang peduli kita. Itu sementara menunggu. Jadi kalau saudara pikir menunggu, nggak usah khawatir, saudara. Abraham nunggu berapa lama? 25 tahun. Kaleb nunggu berapa lama? 45 tahun. Daud menunggu berapa lama? 17 tahun. Yusuf sama juga, kurang lebih. Ya kalau gitu saya nggak mau ikut Tuhan. Tuhan lama-lamain. Enggak saudara, ada kompensasi, jangan takut. Sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan. Bukan tujuannya kok masalahnya, perjalanannya. Saya mulai menyadari, kalaupun apa yang saya inginkan, apa yang saya doakan belum terjadi, perjalanannya saya nikmati ya ternyata ya. Saya dipelihara dengan ajaib. Keluarga saya dipelihara dengan ajaib. Kehidupan saya dipelihara dengan ajaib.
Ya biarin aja penilaian orang di luar. Saya nggak kehilangan sukacita. Saya tidur dengan nyenyak, dengan berkualitas. Saya ngerti. Ya karena saya suka lari kan. Ada orang-orang, maaf kata nih istilahnya, ada dulu pendeta ya, karena dia begadang, nggak bisa tidur, banyak kerjaan, pagi-pagi treadmill, meninggal saudara. Jantungnya nggak kuat. Orang bilang, oh kalau lari harus tidur yang cukup. Ya tidur kita cukup. Berkualitas. Diberkati, dipulihkan. Setiap sel dalam tubuh kita ada kehidupan, zoe. Relax, tenang. Amin. Amin. Ya. Jadi prakteknya keluarga, anak-anak tadi praktek. Pastornya yang bilang tuh, saya ingat banget pastor bilang. Jangan lupa kasih bilang sama anak-anak. Dia bilang anak-anaknya kan, Tuhan, tumbuhkan seperti Yesus, hikmat, favor, hikmat, favor, hikmat, favor, hikmat, favor di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Ya saya minta aja sama. Tuhan bertumbuh, Tuhan Yesus bertambah besar, bertambah tumbuh-tumbuhnya, di semakin besar hikmatnya, semakin besar favornya. Ya kenapa kita nggak pakai juga? Begitu mudah saudara, begitu mudah. Ya makanya tadi kesaksian yang disampaikan ya. God at works, we at rest. Sama-sama katakan, Tuhan yang bekerja. Mana tadi gambarnya? You at rest. Tadi kesaksian yang dibawa Jeffrey ya. Tuhan yang bekerja, kita rest. Makanya kadang-kadang waktu saya udah mau berjuang, Tuhan bilang, Melki, kamu turun tangan, saya angkat tangan. Kamu angkat tangan, saya turun tangan. Oh iya, saya angkat tangan aja Tuhan, kau yang turun tangan. Lebih gampang. Ya angkat tangan, nyerah gitu. Rest. Rafah tadi, relax, duduk, lihat tuh pantai. Ya. Dari Rafah kan, heal tuh. Ya, Rafah, relax. Tuh ada yang satu Rafah, ada he-nya ya. Yang heal, Rafah. Rafah doang, nggak ada he-nya. Ya, sebagai akar kata. Jadi kesembuhan, healing ditemukan dalam resting. Pantesan. Ya, kuat lagi. Kemarin lari, tidur, habis tidur bangun pagi, lari lagi. Pantesan kuat. Kenapa? Waktu tidur nyenyak berkualitas, kita di-heal. Kita diberkati tubuh ini. Tubuh berkualitas. Juga berkat roti tadi, makanan pada waktu kita tidur. Bangun, ada lagi makanan. Ada lagi. Setiap hari ada mana yang turun dari surga. Nggak pernah kekurangan makan. Ya, pantas orang khawatir sulit tidur. Orang stres sulit tidur. Ya, ada orang-orang bahkan karena nggak bisa tidur, dia bilang, Pak, doain aja saya mati aja deh, Pak. Nggak punya umur panjang lagi. Kalau didoain, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Bapak jangan nyanyi kayak gitu, Pak. Saya nggak mau umur panjang. Dan saya menemukan orang-orang yang ngomong begitu. Nggak sampai setahun. Kemana tuh orang? Oh, udah meninggal, Pak. Sian juga ya. Padahal Mazmur tadi 46. Ya kan? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Mestinya tenang ya. Rest. Saudara, Tuhan waktu murid-murid diutus yang melakukan pelayanan begitu luar biasa. Waktu datang, lapor sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Markus 6 ayat 31-32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Rest. Ya. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Rest. Ya, jadi menyingkir dan rest. Nutup ya. Jadi waktu kelegaan. Ya, kita kan fokus 2023 itu kan tadi Kairos. Kairos adalah waktu untuk refreshing untuk kita. Ya. Kairos kara, right time right placing. Kara, right time right place. Kairos dektos, waktu saat paling diberkati oleh kemurahan Tuhan. Cuma-cuma mengalir dengan deras. Jadi momen terobosan, momen kemenangan, musim menuaian. Kenapa? Karena rest.
Kisah 3 ayat 19-20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, metanoia, supaya dosamu dihapuskan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya nyambungnya ke sini ya. In order that times, kairos of refreshing, tuh, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, bahasa Indonesianya. Time of refreshing. Makanya orang yang nggak percaya segala dosanya diampuni nggak bisa refreshing, saudara. Nggak bisa rest. Paling dia bilang ini, yuk liburan yuk, healing yuk. Ya itu mah cara dunia. Dia pikir kalau liburan healing katanya. Pada healing tadi ya dari apa? Dari rest, relaxing di dalam Yesus. Ayat 20 kan ya. Dan mengutus Yesus dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus yang diurapi. Yes, Tuhan mendatang waktu kelegaan setelah Yesus di kayu salib. It is finished, sudah selesai. Saudara rest. Di mana? Di finish work. Di pekerjaan yang sudah selesai. Amin. Itulah waktunya. Ya makanya refreshing. Anapsisis. Nah, susah tuh. Anapsisis. Ya tadi ya time of refreshing tuh bahasa Yunaninya. Anapsisis. Pakai sis ya. A cooling, refreshing. Ini kata apanya? Etimologinya. Etimologi apa ya? Dari 2 Timotius 1 ayat 16 dulu kok. Oke deh. Ya, nih ya. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya, kasih karunia-Nya. Tadi buka aja nggak apa-apa. Ya, dan kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Nah, refresh. Anapsiso. Ya, tidak malu menjumpai aku di penjara. Tadi coba buka aja nggak apa-apa. Anapsiso, to cool again, to cool off. Cool. Ya, sejuk, recover from the effect of heat. To cool, tenang. To refresh one spirit by fellowship, consolation, kindness. Juga dari satu roh, satu persekutuan kayak gini kita. Kemarin saya Evelyn tanya, kenapa berpisah? Satu roh, fokus Yesus, rest, to recover, breath, take the air, cool off, revive, refresh oneself. Hanya kenapa? Ya, saudara, ketika saudara memuji menyembah, time of refreshing, here in your presence, ya kan? Berkat melimpah ada padamu, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadiratmu, ada sukacita. Saudara bayangin, saudara di mana saudara memuji menyembah Tuhan, bermazmur, memuji, menyanyikan nyanyian rohani, berbahasa roh. Kata-kata saudara, kata-kata mulia. Hidup saudara bukan naik, bukan turun, naik. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Keluarga saudara diberkati. Kenapa? Semua dilindungi, semua dipelihara, semua dibangun oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya membagikan juga penuh sukacita. Ya, saudara yang mendengar, saudara terima. Luar biasa. Ya, dan saudara yang mendengar di rekaman YouTube, ya saya katakan saudara bukan kebetulan mendengar rekaman ini. Kalau saudara berkata saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya saudara. Ikuti aja saya berdoa, ikuti ya, sekarang ikuti ini sekarang. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya
bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi, dicintai oleh Bapa. Saya bersyukur, saya rest karena karya Yesus sudah sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana bagi saya. Dan Tuhan yang membangun saya, Tuhan yang memelihara saya, Tuhan yang mensuplai segala kehidupan saya. Dengan tidur yang nyenyak, dengan tidur yang berkualitas, saya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gitu Tuhan, saudara diberkati. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Luar biasa ya. Diseka dengan kain lenan halus. Tuhan sudah melayani kita luar biasa. Ya, membersihkan debu-debu. Nggak ada hidup perjalanan yang berat. Debu-debu sudah dilenyapkan dan diseka dengan kain lenan halus melalui perjamuan kudus. Kata Rasul Paulus, sebab apa yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Saudara dimanapun saudara berada, terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur. Saudara juga mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematian adalah kehidupan bagi kita. Ya, buat tubuh Kristus, benar-benar makanan, darah Kristus, benar-benar minuman, benar-benar benefit, menguntungkan. Kita deserve, mengakui tubuh Tuhan. Buat tubuh Kristus tuh lihat ya, diremukkan hancur-hancuran supaya saudara nggak hancur. Saudara utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah, diberkati tanpa sorrow, tidak ditambahkan dengan duka cita, ditikam, keluar air dan darah, menghapus dosa saudara. Saudara bisa rest karena dosa saudara sudah dihapus. Ya, dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit saudara. Sakit apapun, kelemahan apapun, ditanggung oleh Yesus. Dan oleh bilurnya, saudara dan saya sudah sembuh. Dibakar, kutuk, hukum Taurat, murka Tuhan, penghukuman, penghakiman, semua kutuk sudah diserap habis. Seperti tadi film di belakang. Sehingga saudara dan saya bisa rest, bersandar pada kemurahan dan kebaikannya saja. Di dadanya, pada kasihnya. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Sekarang ini sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Atau serupa dengan itu. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merembatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, berhasil dan beruntung. Good sukses. Ada DNA Kristus, Zoela, Zoe Kosmos, diam siap. Sel, jaringan anggota tubuh kita, dihidupkan kembali yang mati juga, dibuka kandungannya. Ya, kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Disebut mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Semua kutuk dari Adam sudah putus. Gandum terbaik diolesi, butter, bau harum Kristus tuh, dan madu dari gunung batu. Manis, roti madu yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan. Kepala sehat Yesus, daging Kristus, tulang Kristus, tubuh sehat. Yang percaya katakan amin. Sudah makan, Tuhan mengangkat. Ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa saudara kaya dan saudara sudah diampuni, taken away. Seperti baju sudah dicopot, sudah nggak ada lagi. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan sudah melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Tidak mungkin pernah ingat lagi. Tidak mungkin diinput, tidak mungkin diperhitungkan. Sehingga jadi hukuman gitu, nggak mungkin. Di bawah air terjun darah Yesus terus menerus, continue berkelanjutan. Dan kita sekarang ada pewaris. Mewarisi tadi keluarga, anak-anak yang luar biasa. Mewarisi Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan yang kita pelajari sepanjang hari tadi. Ya,
Berlimpah, flow, mengalir susu dan madu. Berlimpah artinya. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, baik isinya, tidak bangun, tidak isi kita ya. Dibangun oleh Tuhan, diisi oleh Tuhan. Kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, tapi kita yang minum airnya. Kita yang miliki. Finansial tuh air. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara delima, kita nggak tanami, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus di Kanaan itu. Ada harta karun. Kita yang memilikinya. Dalam bejana tanah liat ini. Gandum jelai kita makan. Tidak perlu berhemat. Roti yang diberkati oleh Tuhan pada waktu kita tidur. Ya, mewarisi dunia ini. Roma 4. Ya, karena kebenaran hadiah. Wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah. Dimultiplikasi. Panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan air. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos, berkat rohani itu, in heavenly places. Tuhan sediakan. Berkat-berkat karisma, karunia-karunia. Semua Tuhan telah kerjakan, selesaikan. Dan oleh darahnya sudah dibeli buat saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasi kita mengucap syukur? Terima kasih Bapak. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.